Ayaktasiro, menggunakan atau meringkas ya. Meringkas. Boleh. Siapa al-mustanji? Orang yang beristinja. Meringkas itu maksudnya hanya memakai salah satu saja. Alal ma'i, hanya dengan air saja. Au ala salasati ahjar, atau hanya dengan 3 batu saja. Nah, jadi boleh ya memilih menggunakan apakah itu dengan air ataupun dengan batu. Yunaqi bihinna al-mahalla, yang bisa menghilangkan ya, si benda tersebut, bihinna ya, yang bisa menghilangkan kotoran, bihinna dengannya batu ya, al-mahalla pada tempat keluarnya najis. In hasala inqa'u biha, apabila tempat keluarnya najis tersebut bisa bersih atau suci ya, bisa bersih bukan suci. Bisa bersih dengan 3 batu. Wa illa, kalau dia tidak bisa bersih dengan 3 batu, zada 'alaiha, boleh untuk ditambah batunya ya. Hatta yunaqqas, sampai tempat keluarnya najis itu bersih. Ya. Wa yusannu, dan disunahkan, ba'da dzalika, setelah membersihkan tersebut, at-taslisu, untuk mengulanginya 3 kali. Maksudnya hitungannya hitungan ganjil lah gitu ya. Hitungan ganjil. 5 3, 5, kemudian 7 ya. Tapi tidak boleh kurang daripada 3. Fa in aradal ikhtisar ala ahadihima, apabila seseorang ingin, bukan fa'in ya, fa'idha. Apabila seseorang ingin memilih ala ahadihima, salah satunya saja, falma'u afdalu, maka air itu lebih utama. Jadi ketika diberi pilihan antara batu dengan air dalam menghilangkan najis, maka pilihan air itu adalah lebih utama. Kenapa? Li'annahu yuzilu 'ainan najasati wa atharuha. Karena dengan air bisa menghilangkan ain najisnya. Ain itu artinya kelihatan ya, sesuatu yang kelihatan, zat yang kelihatan oleh mata. Jadi kalau misalkan kotoran ya, kotoran itu kuning misalnya, kelihatan warna kuning ya. Kotoran hayam itu coklat, kelihatan. Nah, yang kelihatan oleh pandangan mata itu namanya najis ainiyah ya. Nah, jadi ketika si ain najisnya, zat yang kelihatan dari najisnya tersebut nampak ya, pada pandangan mata dan bisa dihilangkan
oleh air ya. Sebab kalau misalnya oleh batu dia ya hanya menghilangkan ain wa atharoha tapi bekasnya tidak bisa hilang. Sedangkan untuk air bekasnya juga bisa hilang. Jadi air itu bisa menghilangkan ain najisnya, zat najisnya dan juga bekasnya. Tapi kalau misalkan ibu mau pakai batu ya, ainnya hilang ternyata, tapi bekasnya enggak, ya enggak masalah, enggak menjadikan dia harus hilang bekasnya, enggak masalah. Yang penting ainnya hilang, bekasnya enggak masalah. Gitu. Tapi dari Indonesia mah untuk orang Indonesia mah tidak biasa ya. Tidak seperti di barat ya. Seperti itu. Wa syartu ijza'il istinja dan adapun syarat istinja. Ya. Bil hajari dengan batu adalah alla yajifal kharijun najisu. Hendaknya najis yang keluar itu belum kering. La yajifal khariju an najisu. Najis yang keluar itu belum kering. Ya. Jadi kalau misalkan kering, ya itu nggak bisa pakai hilangkan oleh batu. Itu mah harus oleh air ya. Jadi masih basah lah gitu ya. Wala yantaqila an mahalli. Yang kedua adalah tidak berpindah dari tempat keluar. An mahalli khurujihi. Tempat keluarnya. Jadi tidak berpindah dari tempat keluarnya. Ya. Alias seandainya dia itu berpindah ya dari tempat keluarnya, misalnya apa namanya, ketika buang hajat ternyata kotorannya itu berpindah kepada anggota-anggota badan yang lain. Nah, ini nggak bisa pakai apa namanya, nggak bisa pakai batu ya. Dia harus pakai air. Ngerti nggak Bu? Paham nggak? Lo? Insya Allah paham. Oke. Bisi tengartosnya. Mun tengartos di ngartos-ngartos. Atau ditanya ya. Yang ketiga adalah wala yatra'u alaihi najasun akharu. Tidak ada najis ya yang apa namanya datang. Tidak ada najis yang lain yang datang. Wala yatra'u alaihi najasun akharu ajnabiyun anhu. Jadi maksudnya mah tidak ada najis selain daripada najis yang kotoran yang dikeluarkan, yaitu yang datang, maksudnya datang itu yang terkena pada anggota yang lain. Jadi misalnya gini, aduh harus genre ya. Ketika seseorang buang hajat di tempat yang katakanlah tersembunyi ya, tidak kelihatan. Ternyata pas dia di sana itu ternyata ada kotoran yang lain, misalnya kotoran ayam atau kotoran apalah gitu ya. Nah, yang si kotorannya itu